pelantikan presiden kita terbaru era 2024 sampai 2009. Nah, kita ingin berbicara tentang kabinetnya nih, di mana Pak Prabowo menaruh di kabinetnya beberapa orang-orang dari hukum lah ya, ahli hukum ya. Akademis. Itu sebagai praktisi hukum, Pak Teguh menilainya seperti apa sih? Ya. Kita mah sebenarnya dari dulu kalau kita kiblatnya ke Amerika ya. Amerika itu presidennya banyak berasal dari lawyer. Di Indonesia kan baru kali ini kan kita lihat, kita dengar sendiri bahwa para lawyer dipercaya dalam satu kabinet. Dari dulu kita sering belajar dan kita alami sendiri, serta sampai saat ini dalam konstitusi ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tetapi yang memegang peran bukan orang-orang yang hukum. Baru kali ini ya Presiden Prabowo mengajak atau mengangkat ahli-ahli hukum masuk dalam kabinetnya. Nah, ini kita bersyukur. Berarti semoga kedepannya benar-benar Indonesia ini negara hukum. Hukum bisa tegak. Hukum akan melahirkan keadilan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa semata. Sebagaimana pidatonya kemarin bahwa diutamakan adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, itu membanggakan ke depan Indonesia. Mudah-mudahan merah putih ini benar-benar menjiwai seluruh anggota kabinet, sehingga rakyat benar-benar akan menikmati apa yang dikemukakan pidatonya presiden kemarin itu gitu. Jadi kita bangga karena Amerika selalu mempercayakan kepada para lawyer atau advokat atau ahli hukum lainnya untuk menata negaranya yang bisa menjadi superpower seperti itu. Walaupun ada ahli-ahli di bidang lain. Tetapi Indonesia sebagai negara hukum lebih diutamakan, yang memegang peran harusnya orang-orang hukum, bukan bidang-bidang lainnya. Kecuali negara kita bukan negara yang berdasarkan hukum, itu boleh. Tapi kalau kita negara hukum, konstitusi bisa disebut, kenapa orang hukum diabaikan? Kenapa ahli hukum diabaikan? Baru kali ini terlihat adanya ajakan atau melibatkan bahkan untuk ikut berperan aktif dalam kabinet merah putih ini. Sehingga saya mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan selama Bapak memimpin, apa yang telah dikemukakan Bapak Presiden dalam pidatonya dapat terwujud, sehingga seluruh rakyat akan merasa bangga dan sejahtera. Seperti apa yang menjadi landasan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu. Pak, ada nama-nama besarnya Pak, seperti Otto Hasibuan ya. Ada Yusril Iza Mahendra, ini kan pengacara-pengacara ini juga yang undang ya. Apakah ini keseriusan Pak Prabowo untuk mengupgrade hukum di Indonesia atau gimana sih Pak? Seperti itu, akan mengutamakan hukum terdepan. Jadi segala sesuatunya akan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Oke. Itu landasannya itu seperti itu. Pak Teguh sebagai advokat senior juga ini menaruh harapan apa dengan dilibatkannya dua pengacara kondang juga ikut dalam kabinet Pak Prabowo, apa mungkin menaruh harapan? Ya, kita pingin seperti Amerika ya, benar-benar hukum itu ditegakkan gitu loh. Hukum benar-benar menjadi landasan sepak terjang daripada para penguasa, para pengusaha di Republik ini, supaya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia itu benar-benar dapat terwujud. Tidak hanya dari dulu sekedar tulisan saja, diucapkan saja gitu. Ini mudah-mudahan benar terwujud gitu. Jangan sampai gagal, karena kesempatan ini kesempatan yang emas di era sekarang ini gitu. Penilaian Bapak di era sebelumnya hukum seperti apa Pak? Kan kita lihat kenyataannya seperti apa. Tahu sendiri kan? Nggak perlu diceritakan bagaimana aparat penegak hukum dalam melakukan tugas kewajibannya sepak terjangnya. Masyarakat sudah tahu, itu bukan rahasia umum lagi. Jadi aparat penegak hukum seperti apa? Apa benar dia menjalankan hukumnya? Kita lihat kan, merasakan nggak teman-teman semuanya? Tinggalkan hal seperti itu, jangan ditiru. Itu seperti itu. Lakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan yang terbaik,
insya Allah Tuhan juga akan meridhoi hidup kita seperti itu. Oke, tapi setuju sebagai nggak, Pak? Bang, Bapak sebagai advokat senior mengontrol juga nggak sih, artinya walaupun sesama advokat nih, tapi kan kadang kalau sudah bergabung ke pemerintahan kadang berubah juga nih, artinya mengikuti apa dari Disetir partai. Ya. kontrol juga nggak mungkin. Ya, kita sebagai masyarakat mesti mengontrol, dan upaya-upaya itu kita lakukan kan. Hal lain misalnya sekarang Republik kita kan ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada undang-undang yang sesuai dengan konstitusi, kita bisa melakukan judicial review. Ada kebijakan politik yang nggak jalan, kita bisa melalui teman-teman kita di partai politik atau teman-teman kita di DPR. Kan diminta juga masukan-masukannya. Kita sebenarnya selalu mengontrol, tapi apakah input-input dari kita ini benar-benar dilaksanakan atau hanya sebagai alat bargaining, kita juga nggak tahu toh. Seperti itu gitu. Seperti itu. Tapi Pak Teguh setuju nggak dengan pemisahan antara, karena ini kan Menteri Hukum dan HAM ya, jadi pemisahan Hukum dan HAM. Pak Teguh sendiri setuju nggak? Setuju saja, karena sangat luas sekali. Hukum kan mencakup segala kehidupan manusia. HAM-nya juga hak asasi manusianya sendiri, yang juga itu dasarnya pada ketentuan hukum juga. Setuju. Karena banyak kan masalah-masalah HAM yang masih sampai sekarang nggak jalan kan. Hanya sebagai bargaining power politik saja kan, itu terlihat seperti itu. Berarti ini lebih fokus ya. Jadi Lebih fokus ini agak- dan harus bisa diselesaikan tunggakan-tunggakan masalah hak asasi manusia di Indonesia ini. Pak, terkait yang Pak Prabowo janji akan menaikkan gaji para hakim yaitu wakil Tuhan, Ya. Bapak setuju juga kan, karena banyak sekarang masyarakat tertuju pada hakim yang banyak negatifnya kan, para hakim. Menurut Bapak sendiri gimana? Sebenarnya ya, kalau kita mensyukuri nikmat Tuhan berapapun gajinya nih, tetap kita bisa hidup bahagia. Ukurannya lah bukan nominalnya. Faktanya apa? Buruh-buruh saja yang punya kewajiban tinggi happy-happy saja kok. Walaupun dia ada 1-2 atau sebagian masyarakat yang mengeluh. Jadi menurut saya serahkan aja kepada pemerintah. Pemerintah akan lebih tahu. Kemudian sebagai hakim sudah belum melahirkan keadilan, menegakkan hukum dengan benar, karena dia wakil Tuhan. Wakil Tuhan itu melahirkan keadilan buat kepentingan masyarakat yang didasarkan bahwa negara kita negara hukum. Seperti itu harusnya. Tapi karena itu merupakan hak asasi masing-masing, silakan aja berbuat apa.